101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM ini masih di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita Ibu Siti Maimunah, Manajer Umum Koperasi Simpan Pinjam Taman Martani Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum pagi Ibu Maimunah. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nurul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu hari ini ke kantor ya Bu ya, ke koperasi. Ini masih di rumah. Masih di rumah, tapi hari ini Ya, mau ke kantor juga hari ya Senin. habis dari kita ngobrol-ngobrol nanti aja lanjut ke kantor. Baik, oke. Ibu, Gitu ini ya. tema kita pagi ini persiapan menjelang rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Taman Martani Sejahtera Sleman, Yogyakarta. Memangnya bakal ada RAT ya Bu ya dalam waktu dekat? Iya, ini diagendakan besok hari Rabu, tanggal 28 Februari. Oh, Hadir Mbak Nurul? virtual. Berarti lusa ya Bu ya, hari Rabu. Iya, iya. Ini makanya Hari masih Rabu. banyak-banyak pekerjaan. RAT ini berarti sudah yang ke berapa? Kalau kami sudah kan mulai ada koperasi tahun 2015 ya. Ini sudah tahun 2008, 24. 2023 ya. Berapa kali? Lima kali, lima ininya, ya. Lima, Oh ya, lima sekitar kalian. segitu ya lah ya. Ya, Oke. ya. Biasanya kalau RAT itu kan rapat anggota Ang- tahunan. Gitu ya, Bu Ya, ya? Itu ya. membahas apa Betul. aja sih, Bu? Kalau di RAT itu kan menjadi apa ya tempat atau menjadi majelisnya koperasi ya Mbaknya menjadi jadi semua apapun kegiatan koperasi dalam setahun itu dibahasnya di dalam RAT. Jadi untuk RAT ini ajang untuk memberikan laporan baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan selama 1 tahun. Termasuk di situ mungkin misalnya pas mau pergantian pengurus atau mau pengangkatan karyawan, pengajuan program kerja itu disampaikan di dalam RAT. Jadi menjadi lembaga tertingginya koperasi. Oke, berarti RAT ini bisa dibilang wajib tiap tahun ya, Bu ya? Ya, wajib. Kalau dalam Undang-Undang Koperasi itu kan, kalau misalnya tidak melakukan kegiatan RAT selama 3 tahun berturut-turut itu sudah dianggap mengingkari. Itu wajib. Eh, Wajib. Ya, kalau untuk RAT sendiri dilaksanakan tuh maksimal bulan Maret. Maksimal akhir Maret itu harus sudah terlaksana. oke, Kalau di berarti Taman Martani itu kan biasanya bulan Januari akhir, Mbak. Tapi karena kemarin itu kebetulan juga mendekati apa pemilu, jadi kita em, mencoba untuk mundur dulu sebentar setelah pemilu baru dilaksanakan. oke, berarti disesuaikan asalkan batas waktunya sampai akhir Maret ya, Bu ya? Ya, oh ya. Oke, itu RAT Devemane. Jadi setiap koperasi harus melaksanakan RAT ini sebagai ajang pelaporan selama setahun, Ya. pengajuan program kerja atau bahkan penambahan karyawan. Kalau sekarang karyawannya sudah ada berapa orang, Bu? Kalau di KSP Kalau Taman Martani karyawan itu ada 8. ada 8. Kalau anggota, Anggota masih seperti tahun-tahun kemarin ada sekitar 700-an. Dan oke. anggota itu juga nggak semua aktif, Mbak. Ada yang apa sekitar 150-an itu nggak aktif. Hmm, Artinya hanya apa dia hanya menabung simpanan wajib toh gitu. Ada yang simpanan wajibnya setor baru berapa kali terus nggak setor itu namanya anggota yang tidak aktif. tidak aktif ya, Bu ya. Ya. Oke. Rencananya RAT ini yang akan dilaksanakan Rabu lusa diselenggarakannya di mana, Bu? Di kantor Di koperasi atau aula sebenarnya ada Kalurahan, di aula Kalurahan Taman Martani. di aula kelurahan? Itu Iya, biasanya di wajib Barigensi. dihadiri semua anggota atau hanya pengurus saja? Kalau idealnya memang semua anggota dihadirkan, tapi kalau misalnya anggotanya udah banyak sekali itu bisa melalui perwakilan. Seperti kalau di Taman Martani itu kan anggotanya melalui kelompok-kelompok, Mbak. Jadi yang Mm-mm. kita undang ketua kelompoknya. Untuk tahun ini kami mengundang itu sekitar 100 orang. Jadi nanti masing-masing kelompok hanya diwakili oleh ketuanya saja. Oke, kalau rapat ini biasanya sehari selesai atau biasanya berhari-hari, Bu? 1 hari selesai.
Satu satu hari hari selesai. selesai. Iya. Berarti Memang memang dibuat segitu biar nggak terlalu bertele-tele. Bagaimana kita mengatur, manage biar rapat ini nggak terlalu bertele-tele gitu. Berarti semuanya dijadikan satu waktu dengan singkat ya Bu ya untuk pelaporannya. Ya, ya. Apalagi kalau koperasinya itu koperasi yang memang sudah Anda terbiasa dengan transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi, biasanya rapatnya lancar. Tapi kalau misalnya udah ada mulai ada sesuatu yang agak tidak di agak apa ya kayak ada Kurang sesuai ganjalan-ganjalan gitu ya. biasanya lama gitu. Karena kalau Hmm, kami kan berusaha untuk bagaimana karena kita tuh melayani anggota ya bagaimana anggota itu setiap kali meminta sesuatu itu bisa segera berikan pada anggota. Jadi akhirnya ketika rapat juga mereka aja, oh ya setuju gitu dengan apa yang eh, sudah kita kerjakan. biasanya Bu dari luar koperasi, misalnya di luar anggota atau di luar pengurus, ada juga nggak yang diundang di RAT ini? Ada itu dari tokoh-tokoh masyarakat, ada dari Pak Dukuhnya, kemudian dari pemerintah kelurahan, ada dari dinas koperasi, dinas sosial, dan mitra-mitra yang selama ini sudah membantu kerjanya koperasi. Misalnya kayak CSR yang selama ini sering Hmm, sering membantu gitu. Kita oke. undang. Mm-mm. Ibu untuk rapat lusa ada nggak yang beda dari rapat-rapat sebelumnya? Misalnya ada satu pembahasan khusus nih yang harus dibahas di RAT tahun ini atau sebenarnya sama aja? Oh, kalau yang tahun ini masih sama, Mbak, karena kalau yang dari pengisian pengurus kita udah dari 2 tahun yang lalu udah perubahan pengurus, jadi ini belum belum ada yang istimewa untuk mengganti susunan pengurus. Jadi masih sama, masih biasa menyampaikan laporan-laporan keuangan dan kegiatan. Oke, berarti sebenarnya masih sama ya Bu ya? Ya, Selain rapat di agenda RAT ini ada agenda lain nggak Bu? Misalnya kayak ya meninjau program kerja lagi atau makan siang bersama atau seperti apa? oh, kalau di tempat kami tetap masih pada laporan kegiatannya, termasuk menyampaikan program-program kerja untuk tahun 2020. Itu nanti anggota juga ikut mencermati kira-kira programnya itu apa namanya masih 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 bisa dikerjakan apa enggak, termasuk Hmm, evaluasi program kemarin tuh udah bisa dikerjakan apa belum. oke. Ini kalau ngomongin program kerja berarti dibacakannya besok ya Bu ya? Lusa maksud saya di rapat Ya, RAT. iya, iya. Kira-kira seperti apa rancangan program yang akan datang dari Ibu sendiri atau dari tim? Oh, kalau program-programnya itu masih tetap melanjutkan seperti yang kemarin, karena kalau kalau dari visi misinya koperasi itu kan sebagian SHU-nya dipakai untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Ya, programnya kita akan melaksanakan kegiatan seperti kemarin ya Mbak yang untuk penanggulangan kemiskinan, misalnya kemarin yang belum tercover untuk kegiatan misalnya perempuan rawan sosial ekonomi ataupun mungkin lansia terlantar, anak yatim piatu kita programkan di tahun yang akan datang, termasuk mencari kemitraan yang lebih banyak lagi. Itu program-program yang akan kami lakukan. Oke, Ibu Maimunah, misalnya kalau dalam pengambilan keputusan nih di RAT rapat anggota tahunan ini diajukanlah program kerja, itu untuk menilai oke atau tidaknya itu dari mana? Apakah dari musyawarah atau voting anggota yang hadir biasanya? Kalau setuju atau enggaknya itu tergantung juga dari program yang kemarin itu terlaksana apa enggak. Kalau kita ngajukan lagi program, terus hampir mirip-mirip dengan kemarin, yang kemarin nggak dikerjakan, sekarang diajukan lagi, itu biasanya dari anggota, "Oh, nggak usah, diganti aja program yang lain." Oke, berarti Jadi sifatnya mengaca dari keberhasilan di tahun yang lalu, mm-mm. keberhasilan apakah terserap atau apa enggak sih program-program yang kemarin dibuat untuk tahun yang akan datang. Oke, berarti sistemnya kesepakatan bersama, terus juga Kesepakatan berkaca bersama. dari program-program yang sudah lalu, apakah masih Ya, relevan atau enggak gitu ya, Bu ya? ya gitu. Ya. Oke, berarti nanti kalau untuk kesimpulannya dibacakan hari itu juga, termasuk juga sama fiksasi program kerja, semuanya difikskan di hari itu ya, Bu ya, di RAT Ya, itu. iya, iya betul. Tadi kita lagi bahas tentang RAT DV Mania Rapat Anggota Tahunan yang insya Allah bakal dilaksanain Rabu lusa ya, Bu ya, di Ya, Koperasi Simpan Pinjam Taman Martani. Ibu, apakah
apa namanya kendala-kendala selama setahun juga disampaikan di RAT nanti. Nanti sistemnya seperti apa? Ya. Kalau yang jelas kalau RAT itu disampaikan semua, Mbak, semua cerita baik suka maupun duka. Jadi biar Mm-mm. ketika kita laporan juga anggota tahu kenapa kok tidak sampai terlaksana misalnya. Oh, berarti ada kendala ini gitu. Jadi semua kendala maupun semua hal yang lancar pun semua diceritakan. Jadi Oke. kalau mekanismenya nanti kan ketua koperasi menyampaikan laporannya kepada anggota Mm-mm. terkait nanti misalnya angka-angka itu kan biasanya yang paham tentang angka itu kan manajernya, nanti manajer yang cerita tentang keuangan. Jadi nanti ada kronologisnya uang ini bisa jadi seperti ini, urutannya bagaimana itu dari manajer yang menyampaikan. Nanti Oke. masing-masing anggota yang hadir dikasih itu Mbak fotokopian laporan, jadi sama-sama ikut mencermati. Oke, biar ada bahan ya, Bu ya. Nanti semua yang hadir itu kan ketua ketua kelompok nanti wajib menyampaikan kepada anggotanya di kelompoknya masing-masing. Oke. Kalau untuk susunan anggaran di tahun depannya juga disampaikan, Bu. Susunan anggaran pendapatan Iya, RAB, ya disampaikan semua disampaikan. Program kerja termasuk anggaran-anggarannya itu semua disampaikan. program kerja dan anggarannya semuanya disampaikan ya, DFM Money Ya, jadi seperti itu. ya. Ibu, selain dari RAT, ada acara lain nggak nanti yang disandingkan di acara ini? Eh, nggak ada sih Mbak kalau RAT itu kan ajang pestanya ya, pestanya Hmm, koperasi. Biasanya kami bagi-bagi door prize, kemudian bagi-bagi SHU bagiannya untuk anggota gitu. Jadi biar apa anggota itu semangat untuk berangkat, kita kan memang disiapkan tentang pertama souvenir. Souvenir itu untuk semua peserta yang hadir mendapatkan. Kemudian ya. yang kedua itu door prize. Kalau door prize itu dari mekanismenya pakai undian. Undian nomor itu nanti akan mendapatkan door prize. Kemudian yang ketiga itu jatah SHU sebagai anggota yang hanya menabung maupun anggota yang menabung sekaligus meminjam. Itu menjadi haknya anggota. Jadi itu yang menarik. Kenapa anggota yang diundang terus kemudian berminat berangkat karena itu Mbak. Ada door prize, ada SHU, gitu. Ada souvenir. Wah, seru juga ya ada door prize, SHU, Termasuk kan iya souvenir. termasuk ini Mbak apa door prize-nya itu kan biasanya kami memang meminta dari mitra-mitra kerja kami ya yang Kalau tahun kami ini juga di ada sini apa aja? ya terima kasih banyak banget buat Mbak Nurul dan tim ya dari Radio DFM tuh kemarin udah ngirimin door prize buat anggota itu ada sampo ada sabun ada parfum itu mudah-mudahan anggota seneng banget udah kami kemas-kemas menjadi apa kayak bingkisan itu nanti siap dibagikan kepada anggota. Mm-mm. Biasanya Ya, selain itu ada lagi nggak Bu door prize-nya? door prize-nya itu biasa dari mitra-mitra kami ada yang ngasih misalnya udah kami ngasihkan ini uang sebesar 500 misalnya, tolong belikan satu jenis aja yang kira-kira agak besar yang Mm-mm. apa biar kelihatan gede itu biasa kita belikan alat rumah tangga misalnya kayak apa namanya mesin cuci bukan bukan mesin cuci kipas angin atau kompor gitu kita belikan seperti itu door prize yang sebagai door prize unggulan gitu Oke, intinya barang-barang ya elektronik juga bisa dijadikan ya door oh, prize iya ya Bu ya. iya Nanti di RAT itu untuk anggota mungkin yang masih ada, katakanlah hutang berarti ya Bu ya, belum bayar tagihan simpanannya, itu seperti apa? Apakah akan dinotis dalam tanda kutip atau bagaimana? tetap disampaikan semua Mbak jadi kita dalam penyampaian laporan itu ada laporan sisa pinjaman semua anggota juga disampaikan mana yang lancar mana yang tidak lancar itu semua disampaikan bukan dalam rangka apa ya dalam rangka kalau bahasa Jawanya itu ngisin-ngisin kayak atau apa ya membuat malu anggota Hmm, enggak. Kita hanya sekedar apa ya mengingatkan. Yang namanya utang kan harus dikembalikan, itu mengingatkan. Jadi bukan dalam rangka buat mereka mempermalukan mereka enggak. Ya itulah bukti transparansi pengelolaan keuangan koperasi harus terbuka kan. Baik iya. itu Mm-mm. baik itu apa sebagai apa namanya Mbak halangan maupun yang apa itu semua harus disampaikan.
Alasannya ya Bu ya, mengapa tidak Kendala-kendala ada itu aja kendala. disampaikan ya. Salah satu kendala kami kan misalnya ada anggota yang cuek dengan angsuran. Jadi udah pinjem, mau pinjamnya kayak gitu, tapi giliran ngangsur ada yang agak molor, itulah sebagai kendala kami. Oke, berarti semuanya disampaikan tanpa terkecuali karena Iya, kan yang iya, kemacetan pembayaran juga masuk dalam daftar keuangan ya Bu ya, iya betul nanti ya. keluar masuknya dana. Nah, Berarti itu di yang em, kalau kita itu apa namanya dalam hal menyampaikan laporan tuh apa adanya seperti itu, justru rapatnya menjadi cepat gitu. Daripada kita nutup-nutupi gitu malah justru akan menjadi lama gitu. Muncul Oke. pertanyaan, ini uangnya kemana gitu gitu. Ibu berarti kalau di RAT tahun ini membahas semua laporan keuangan, terus juga program Ya, kerja, dana anggaran, termasuk juga kendala-kendala yang ada di dalam koperasi termasuk anggotanya. Untuk pengurusnya bakal tetap ya Bu ya, berarti tidak ada masih dibahas tetap untuk ya. reshuffle pengurus. Belum, karena masih sampai tahun 2026. Oke, berarti masa aktif pengurusnya sampai tahun 2026 nanti Iya, dirapatkan lagi iya, setelah itu. iya. Harapan Ibu dari RAT ini seperti apa, Ibu Maimunah? Harapannya nanti koperasinya lebih berkembang lagi. Kalau labanya juga lebih banyak lagi sehingga kita masih tetap lebih bisa banyak berkiprah di masyarakat. Dan perlu Mbak Nurul ketahui di tahun ini peningkatan labanya lumayan banyak. Tahun 2022 kemarin labanya 118 juta, Mhm. sekarang jadi 129 juta. Itu laba bersih ya. Sudah tidak dipotong apa-apa, udah laba bersih. Dan itu nanti presentasi yang sesuai dengan visi misi kita untuk penanggulangan kemiskinan tuh 40%-nya itu diupayakan untuk program penanggulangan kemiskinan di Taman Martani. Oke, itu berarti itu penggunaan labanya ya Bu ya. Ya, Insya Allah labanya lumayan besar ya Bu ya. ya, 40%-nya alhamdulillah untuk naik. penanggulangan kemiskinan, sisanya untuk Oke. apa aja Bu biasanya labanya? Sisanya termasuk untuk alokasi untuk penabung maupun peminjam di koperasi itu ada 17%-nya nanti dibagikan kepada anggota. Kemudian ada dana pendidikan, terus ada lagi dana untuk penambahan modal. Jadi dari SHO itu juga 30%-nya dipakai untuk penambahan modal, biar modal koperasi tidak monoton itu terus, tapi ada penambahan. Termasuk untuk dana pengurus dan pengawas. Itu Hmm, pembagiannya. jadi memang benar-benar transparan ya Bu ya. Ya, Termasuk sisa hasil usahanya juga untuk anggota. Jadi buat DFM Mania nih ikutan koperasi bukan hanya pinjam, simpan, tapi juga kebagian SHU nanti di iya RAT. betul. Iya. Untuk tahun ini ada 22 juta itu yang dibagikan kepada anggota. Dua Itu puluh nanti presentasi, tergantung presentasi dia keikutsertaannya mereka dalam menabung maupun dalam pinjaman. Kalau Oke. di koperasi itu gini Mbak, kalau pinjamannya banyak dan lancar itu jatah SHU-nya banyak. Karena dia Hmm, memberikan kontribusi. Jadi anggota yang meminjamkan beri kontribusi jasa atau bunga kepada koperasi. Dan itu akan mendapatkan SHU yang lebih banyak ketimbang hanya menabung toh. oke. Berarti aku kiranya tadi setiap anggota sama rata gitu untuk pembagian Ya, SHU-nya maksud tergantung kontribusi mereka kepada koperasi. Kalau Oke. mereka hanya memberikan tabungan saja, ya nggak banyak. Tapi kalau sama ngasih kontribusi, dia pinjam lancar, kemudian dia memberikan bunganya juga lancar, itu akan lebih banyak lagi mendapatkan jatah dari SHU-nya. Oke, jadi seperti itu sistem pembagian SHU ini, Deveman ya. Ya, Nah, terkait dengan perekrutan anggota baru Koperasi Simpan Pinjam Taman Martani itu masih berjalan, Bu. Apa karena RAT masih ditutup dulu? Oh, masih. masih terus kita nggak ada batas waktu mau masuk jadi anggota koperasi. Kan bukan sekolahan, nggak pakai Oh, iya benar ya. anggaran tahun ajaran baru. Bebas lah Kapanpun masuk boleh ya, Bu kapan-kapan. ya. Ya, ya. Jadi kapanpun boleh Deveman ya. Boleh bebas. Pak Nurul boleh nah maju. Nanti ini kan koperasi simpan pinjam ya Bu ya. Kedepannya ada rencana nggak mau bikin program acara untuk misalnya program kerja bisnis misalnya usaha dari koperasi selain dari memberikan pinjaman modal usaha. Kalau bisnis kan kita udah dikasih stimulan dengan sama ya Yayasan Mandiri ngelola warung sama homestay, Mbak. Jadi kalau untuk yang
bisnis lain belum belum Mm-mm. mau jalanin sih. Sementara kita masih fokus di warung mandiri sama homestay itu aja. Itu dulu yang dimaksimalkan ya, Bu ya. Ya, satu tapi kita fokus aja daripada kita banyak tapi nggak fokus malah nggak ada hasilnya kan. Iya. Itu kalau Cuman untuk capek. pelaporan setiap mitra berarti bisnis koperasi seperti warung juga homestay disampaikan juga di RAT, Bu. Iya, Mbak, tetap disampaikan. Di RAT itu nanti disampaikan perkembangan warung sama homestay. Pokoknya semua kegiatan yang dilakukan di koperasi semua disampaikan. Termasuk Hmm, misalnya CSR-nya atau SHU-nya itu sudah dipakai itu apa saja itu juga disampaikan di situ. oke. Tidak ada yang ditutup-tutup. Jadi dari oh dana SHU-nya dapatnya 100 juta misalnya. Itu dipakai apa saja presentasinya, terus dipakai untuk apa disampaikan di situ. Semua sisanya berapa berarti nanti menjadi sisa untuk tahun 2024 dijadikan satu dengan SHU tahun ini untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020. Seperti apa, Bu, perkembangan sekarang warung dan mandiri juga homestay? Oh, untuk warung dan mandiri kemarin sempat ini Mbak, sempat kita kewalahan ngasih pelayanan pada pelanggan. Karena, Kebetulan ada TikToker tuh Mbak. oh gitu, ada. TikToker yang Heeh. itu kebetulan memposting dia jajan di warung Mandiri, ngetek warung, sampai kita kewalahan begitu banyak pelanggan yang ke situ sampai penuh full, bener-bener sampai yang apa anak-anak yang di sana itu sampai, aduh Bu, ini sampai banget gitu, sampai parkir penuh, terus jualannya juga sehari langsung full habis ya Alhamdulillah. Ada manfaatnya memang media sosial itu kalau sudah mau jalan ya kayak gitu ya dahsyat luar Mm, biasa. benar, apalagi yang datang influencer TikTok ya, Bu ya. Iya, influencer dan yang di apa disampaikan tuh positif gitu loh, nggak bukan hal yang membuat orang males ke situ, benar-benar dia kasih Mm, ini harganya murah, enak ini bla 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 gitu. Nanti Mbak Nurul bisa lihat itu di TikToknya Warung Mandiri Taman nanti, Martani. nanti sama-sama kita cek ya DFM Iya, Mania. betul. Dan benar-benar sampai sampai kewalahan Mbak itu ngasih apa anak-anak ngatur tempat duduknya dan segala Mm. macam. Kalau Iya. untuk homestaynya gimana, Ibu? Homestay-nya kalau homestay-nya masih tetap sama, ya masih sepi juga sih. Kalau apalagi kalau di Candi Prambanan itu nggak ada event-event, kita belum masih kalah Mm-mm. sama warungnya kalau jalan gitu. Oke, itulah yang berarti harus dimaksimalin lagi ya, Bu ya, di Ya tahun depan seperti masih apa nanti masih mencari strateginya. apa ya, mencari trik bagaimana biar homestay-nya tuh tetap masih bisa jalan lagi kayak dulu-dulu awal-awal gitu. Nanti itu TikTokernya disuruh ke homestay aja, Bu. Oh, oh ya boleh. Nanti coba saya hubungi dia ya. Oke, Ibu, ini terakhir sebelum kita tutup talkshow kita pagi ini, harapan Ibu untuk koperasi simpan pinjam Taman Martani juga untuk semua mitranya. Silakan Ibu Siti Maimunah. Harapan saya sebagai pengurus juga eh, Koperasi Martani tetap kompak ya, tetap selalu bisa bersinergi dengan siapapun itu, baik itu dari pemerintah, dengan swasta, apalagi dengan teman-teman mitra yang selama ini ikut membesarkan, kayak Radio Mandiri ini juga kan ikut membesarkan juga ya lewat medsosnya gitu. Kami berharap mudah-mudahan tetap bisa berlanjut. Terus kemudian untuk anggota-anggota kami juga lebih bertanggung jawab lagi ketika pinjam ya tetap harus segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan kami koperasi bisa juga menyelesaikan kewajiban yang harus kami berikan kepada anggota maupun kepada masyarakat. Dan Oke. harapan kami teman-teman semua yang kami juga akan bermitra dengan Yayasan Mandiri nggih. Bapak Ibu yang ada di sana semoga selalu sehat. Semua timnya Radio Mandiri juga sehat selalu dan mohon sering-seringlah main ke Jogja mampir ke Mandiri Taman Eh, Martani. Amin. Insya Allah ya Bu ya. Ya, Kalau ada ya, waktu ya. kesempatan rezeki semuanya dikasih sehat ya Bu ya. Sukses Amin untuk ya. RAT tahun ini ya Bu ya. Semoga Amin makin ya. maju lagi KSP Taman Martani. Salam Coba untuk Mbak Nurul ke ini besok tanggal 28 ke Taman eh, Martani. Live gitu.
Kita diskusikan nanti abis ini ya Bu ya. Betul. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu Siti Maimunah, Ya, Manajer Umum Koperasi Simpan Pinjam Taman Martani Sejahtera, Sleman, Yogyakarta. Juga untuk DV Mania, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Nanti yang ketinggalan seperti biasa kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Ibu, terima kasih banyak ya Ibu ya. ya Lancar semua sama-sama Mbak kegiatannya Nurul Ibu ya. ya. Amin Oke. ya. Amin. Oke, DV Mania akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru juga Ibu Siti Maimunah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.